Wis, enak ini. Halo Holy Lovers, ketemu dengan saya Joy Wasiono dan saya ada di Blanco Coffee, Jalan Pemuda. Ini tempat nongkrong yang Oke punya di Kota Medan. Teman-teman Holy Lovers boleh berkunjung ke sini. Tapi hari ini saya nggak sendirian, bersama saya ada teman-teman dari KD Pelpap GPDI Sumur Aceh. Mungkin bro-bro boleh perkenalkan dirinya, silakan. Haleluya. Ya, kami Komisi Daerah Pelpap GPDI Sumur Aceh, Pelpap Pelayanan Pemuda Pantai Kosta. Ya, saya Modi Tambuhun sebagai ketua dan Bro Heski sebagai sekretaris dan Bro Frankie sebagai bendahara. Nah, untuk kami Komisi Daerah Pelpap di periode ini punya satu panggilan khusus untuk pengurus-pengurus di komisi daerah dan di komisi-komisi wilayah, panggilannya Brothers and Sisters. Iya, karena kita melayani di anak-anak muda. Ya, Bro and Sis. Ya, jadi nggak panggil Om Tante gitu ya kan, atau Pak Pendeta ya, supaya kita lebih dekat aja gitu. Ya, jadi ada berapa orang kru di KD Pelpap GPDI Sumur Aceh? KD 3 orang hari ini yang hadir. Ya, KD Pelpap sesuai dengan surat keputusan dari MD ada 21 orang. Banyak sekali, ya. 21 orang, tapi nggak mungkin semua kesini ya. Nggak muat juga ya. Bersama saya 3 orang saja. Dan sebagai komisi daerah di GPDI Sumur Aceh tentunya ada visi dan misi. Apa visi misi dari Pelpap? Untuk visi, karena kita ini adalah kepercayaan dari pimpinan kita majelis daerah, dan kita tidak punya visi karena kita harus mengikuti visi dari majelis daerah, dan majelis daerah mengikuti visi dari majelis pusat. Apa visinya? Nah, visi dari majelis pusat dan majelis daerah yaitu menjadi jemaat yang berkarakter Kristus dan berdampak kepada dunia. Itu visi dari majelis pusat dan majelis daerah. Ya. Jadi kami sebagai komisi daerah mengerjakan visi itu dengan ada misi ya. Jadi kalau visi tanpa misi nggak akan bisa. Nggak mungkin tercapai. Ya. Jadi kami komisi daerah Pelpap Sumur Aceh mempunyai misi, yaitu menjadikan generasi muda yang berkarakter Kristus, tertanam di dalam Kristus dan gereja lokal, serta berdampak bagi sesama. Jadi ada 3 yang saya tangkap ini ya, berkarakter Kristus, tertanam di gereja lokal, tertanam dalam Kristus dan gereja lokal. Itu dia, dan kemudian berdampak bagi sesama. Tentu saja untuk mengeksekusi visi ini harus ada program kerja. Apa program kerja dari Pelpap Sumur Aceh untuk periode kali ini? Nah, program kerja dari Komisi Daerah Sumur Aceh Pelpap di periode ini, kita nggak banyak program. Tapi kita lebih fokus kepada untuk pembekalan kepada setiap leaders, sehingga dari leaders yang dibekali akan membuat dampak kepada gereja-gereja lokal. Nah, salah satu jadi program kita di tahun ini yaitu kita akan membuat Leaders Conference. Ya, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lagi Leaders Conference apa tujuannya dan namanya. Dan di tahun depan kita akan mengadakan Youth Camp. Youth Camp ya, bukan di tahun ini tapi kita 2024 kita akan mengadakan Youth Camp. Dan 2025 kita juga punya kerinduan untuk tetap mengerjakan Leaders Conference ini. Ya, jadi di tahun ini Leaders Conference-nya untuk 2023 dan nanti 2025 itu menjadi kerinduan kita. Dan program yang lain kita akan membangun hubungan kepada komisi-komisi wilayah. Dengan kita membagikan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mencapai visi daripada majelis daerah dan misinya daripada kita. Kita mungkin akan membuat workshop di wilayah-wilayah. Nah, karena wilayah ini cukup besar, kami membagi per zona. Berarti bukan 44 wilayah, 46 wilayah tidak gitu ya. Berkumpul ke semua wilayah. Jadi berdasarkan daerah dari
Sumatera, Aceh, ya wilayah-wilayah yang ada. Jadi kami membagi 12 zona. 12 zona. Nah, di dalam 12 zona ini kami memfungsikan kepada setiap komisi-komisi daerah, anggota-anggota komisi daerah untuk menjadi koordinator di zona-zona. Oke. Jadi setiap komisi daerah bukan hanya, biasanya mungkin kebanyakan yang kerja itu atau yang sering dilihat adalah BPH. Tapi kami ingin di periode ini semuanya kita sama-sama berfungsi seperti apa yang sudah dipercayakan. Karena anggotanya juga banyak tadi ya, 21 orang. 21 orang. Jadi nanti di 12 zona itu ada setiap komisi daerah yang akan menjadi koordinator di dalam zona. Dan akan bekerja di sana. Ini pasti akan dinantikan oleh lovers. Tapi sebelum saya akan bicara tanya lebih lanjut mengenai program kerja yang tadi sudah disebutkan oleh Bro Mudi, saya mau tanya dulu apakah KD Pelpap Sumut Aceh ini punya official brand ya, seperti kalau KP Komisi Pusat Pelpap itu ada Glorious Fire gitu ya, ada nama keren gitulah ya. Nah brandnya. Nah untuk KD Pelpap Sumut Aceh ada brandnya? Pasti ada. Ada. Kalau KD Pelpap kita sudah buat brand ya, Heart of Servant. Heart of Servant. Apa itu Heart of Servant? Dari definisi langsungnya hati yang melayani. Hati yang melayani, hati hamba ya. Hamba. Jadi yang kita rindukan setiap kita secara khusus pengurus punya hati yang melayani. Gitu. Jadi kita sudah bangun di media sosial Instagram. Ya. Dan sedang kita beberapa media sosial lain kita persiapkan. Kalau brand dari KD Pelpap. Oke, apa tujuan dari pemilihan brand Heart of Servant itu? Kalau tujuannya kita ambil dari definisi langsungnya. Yeah. Jadi kita rindu setiap kita secara khusus didasari dari kita dulu pengurus, kita punya hati yang melayani, hati yang melayani. Karena kalau kita sudah punya hati yang melayani, sangat mudah untuk membagikan setiap apapun itu dari kita, mau itu doa, ide, materi untuk pelayanan yang besar ini, seperti itu. Dan rinduan kita juga setelah dari kita rindu juga, makanya program-program tadi adalah bentuk ketulusan dari hati yang melayani itu tadi. Jadi tidak mempertimbangkan lelah, materi dan ide-ide yang akan dikerjakan. Nah, saya tertarik nih Holy Lovers dengan brand yang dipilih oleh KD Pelpap GPD Sumut Aceh. Apa fenomena sebenarnya yang diamati oleh KD Pelpap sehingga memutuskan bahwa di periode ini brandnya itu Heart of Servant? Karena gini, khususnya kita melihat di anak-anak muda. Karena kita bergerak di generasi. Nah, kita merindukan khususnya di GPDI supaya setiap generasi muda itu tetap memiliki hati yang melayani dengan ketulusan dan kemurnian. Tulus dan murni. Ya. Dengan banyaknya situasi yang terjadi sekarang ini yang menghilangkan esensi itu. Jadi kami ingin supaya GPDI khususnya anak-anak mudanya tetap memiliki DNA yang sama, yaitu tetap melayani dengan hati yang tulus dan murni. Artinya KD Pelpap ingin mengembalikan nilai-nilai pelayanan itu ya, bahwa pelayanan itu tulus, murni, berkorban. Karena ada embel-embel apapun tanpa ada yang dicari. Nah, selanjutnya saya akan bertanya tadi mengenai program kerja ya. Tadi saya sempat dengar ada disebut mengenai Leaders Conference. Nah, ini apa program di 2023 yang akan dilakukan oleh Pelpap? Iya, jadi untuk Leaders Conference ya, ini jadi salah satu program ya jangka pendek ya di tahun ini. Tapi tadi juga udah dijelaskan, kami juga akan buat yang kedua di tahun 2025. Nah, temanya adalah, ini kami kasih tema itu Build Up Conference. Build Up Conference. Iya. Nah, kenapa pakai nama Build Up? Jadi gini, ini bicara soal sasaran nih. Ya, sasaran dari acara ini adalah youth leaders atau para pemimpin anak-anak muda yang ada di GPDI Sumatera Utara Aceh. Jadi kenapa dikasih nama Build Up? Ya, kami rindu
membangun dan juga memperlengkapi nih para pemimpin-pemimpin muda ini supaya mereka juga nanti yang akan meneruskan ke anak-anak muda yang ada di gereja lokal. Ya, tentu kan kami ya terbatas untuk langsung bersentuhan, menjangkau langsung mereka. Nah, ada youth leader. Nah, mereka lah yang kami perlengkapi terlebih dahulu. Di-upgrade gitu ya? Di-upgrade, ya. Supaya nanti mereka yang juga akan upgrade anak-anak mudanya. Gitu. Makanya kami beri nama Build Up Conference. Nah, Build Up Conference ini apa saja yang akan disampaikan di sana sehingga kemudian Holy Lovers akan mengikutinya? Ini pasti jadi pertanyaan ya buat Holy Lovers nih ya. Apa itu ya Build Up tuh ya? Ini kok kayaknya baru dengar di Sumut ya. Betul. Jadi di Build Up Conference ini ada 4 materi. Ya, 4 materi yang akan diberikan kepada para youth leaders. Nah, yang pertama ini ada namanya Creative Ministry. Creative Ministry. Ya. Pelayanan kreatif. Bagaimana kita membangun sebuah pelayanan yang kreatif, yang tidak monoton, yang bisa menjangkau anak-anak muda. Ya. Kemudian yang kedua itu ada materi Social Media Ministry. Social Media. Ini mungkin ada kaitannya dengan Creative Ministry, tetapi lebih spesifik lagi. Ya. Kan kita tahu nih anak-anak muda ini hidupnya nggak bisa jauh dari gadget. Sekarang pegang handphone terus ya. Apa-apa sosial media. Betul. Status sosial media. Jadi itu semacam dunia mereka. Nah, kerinduan kami adalah kami bisa melayani mereka, ya, bisa menjangkau mereka lewat sosial media. Ya, ini kan memang tantangan nih, tantangan buat anak-anak muda masa kini. Ya, mereka bisa terhilang karena sosial media. Tapi mereka juga bisa diberkati, dijangkau lewat sosial media. Ya, jadi kami mau masuk di ranah itu, gitu ya, sosial media ministry. Jadi sebelum terhilang, ya kan, lebih baik dijangkau dan dimuridkan oleh gereja. Dan mungkin nanti di dalam sosial media ministry ini, mungkin banyak gereja nggak mengerti cara memulainya. Makanya kita pengen ini ada supaya setiap gereja itu mengerti dan bagaimana membangun dan membuat sosial media itu bisa menjadi berkat. Kadang-kadang kan hanya sekedar buat media sosial tapi nggak tahu apa yang mau dikerjakan di media sosial itu. Makanya kami khususkan social media ministry ini untuk setiap gereja-gereja lokal. Mungkin ada yang sudah punya media tapi tidak bisa memaksimalkan. Mungkin itu bisa saya tambah. Untuk materi kedua, yang ketiga? Yang ketiga tadi ada kata pemuritan. Tadi kalau lovers dengar tadi visi misinya KD itu ada kata tertanam di dalam Kristus dan di dalam gereja lokal. Jadi pemuritan ini adalah bagian dari program itu. Kami rindu anak-anak muda ini mereka bertumbuh, ya, mereka berakar kuat dulu nih di dalam Kristus dan di dalam gereja lokal kita GPDI, supaya nantinya mereka bisa memberkati juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Dan yang keempat, materi keempat adalah tentang entrepreneurship. Nah, atau kewirausahaan, menjadi pengusaha. Jadi anak-anak muda ini bisa dipacu, ya, diberikan stimulus gitu ya. Di usia muda mereka bisa berkarya, mereka bisa produktif, ya. Bahkan mereka bisa jadi berkat buat gerejanya dan juga buat orang lain. Kenapa tidak, kan? Jadi kami rindu mereka juga youth leaders ini juga diperlengkapi dan memperlengkapi anak-anak muda. Ini loh, lewat usaha pekerjaan kita bisa berkarya bagi Tuhan. Itu dia. Ini materi yang pasti akan ditunggu-tunggu sebab saya memang mengamati juga ada anak-anak muda yang tinggalin pelayanan karena nggak punya pekerjaan. Nah, ini pasti akan menjawab, ya, entrepreneurship. Jadi ada 4 materi Holy Lovers yang akan didapatkan dari Build Up Conference 2023. Yang pertama tadi Creative Ministry, kemudian yang kedua Social Media Ministry, yang ketiga kemudian pemuritan, discipleship, dan yang keempat adalah entrepreneurship. Nah, tentu saja Holy Lovers juga pasti penasaran siapa narasumber yang dipilih, ya. Tentunya orang-orang yang kompeten di bidangnya. Boleh diberitahu kepada kita?
Oke, untuk materi Creative Ministry, kita ada Pastor Raymond Arijanto. Ya, beliau ini adalah gembala sidang GPDI PIC. Mungkin pernah dengar gitu ya, PIC gitu ya. Pillar in Christ yang ada di Jakarta. Nah, beliau juga adalah sekretaris Komisi Pusat Pelpap. Kemudian beliau juga adalah Ketua Komisi Daerah DKI Jakarta. Ya. Lalu Pastor Raymond ini juga adalah seorang fasilitator dari John Robert Power. Mungkin pernah dengar ya? Iya. Sekolah kepribadian itu ya? Iya. Sekolah karakter. Dan sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Sampai hari ini ya? Iya. Wah, ini narasumber yang luar biasa ini. Jadi perlu ikut ini. harus ikut ya. Harus ikut. Dia juga pernah sebelum full timer sebagai pekerja untuk kreatif konsep dan director. Jadi memang beliau ini punya latar belakang untuk kreatif. Untuk pelayanan kreatif. Expert lah dia, expertnya. Expert di sana ya. Jadi makanya kita mengundang beliau supaya bisa membuka wawasan bagi setiap leaders atau setiap gereja-gereja bagaimana untuk menciptakan pelayanan itu kreatif. Narasumber yang kedua? Nah, yang kedua tadi ada Social Media Ministry. Ya, Social Media Ministry ini akan dilayani oleh Bro Larry Christoval. Ya, siapa itu Larry Christoval? Bro Larry ini adalah seorang pelayan Tuhan juga di GPDI PIC. Tapi dia juga expert, dia adalah founder dari Digital Ministry. Jadi memang expert di bidangnya. Expertnya. Jadi dia punya materi dan punya karya juga bagaimana sih dalam dunia digital, ya, sosial media kan termasuk. Itu dipakai sebagai pelayanan anak-anak muda. Ya, itu dia. Untuk Discipleship narasumbernya? Ada Bro Bonarti Silalahi. Jadi Bro Bonarti ini adalah seorang dosen di UPH. Ya, dia juga banyak buat materi tentang pemuritan. Dan dia ada buat buku juga. Tulis buku juga. Penulis buku pemuritan. Jadi tentu saja expert juga di bidangnya. Dan kemudian untuk entrepreneurship, yang terakhir ada Bro Dudu Kamal. Bro Dudu Kamal ini dia adalah ketua HIPMI. Ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang ada di Kota Bogor. Dan dia juga salah satu pengusaha muda yang terbilang cukup sukses. Luar biasa, Holy Lovers. Jadi narasumber yang dipilih oleh KD Pelpap memang yang expert di bidangnya. Betul. Jadi Bro Dudu itu masih muda. Masih muda. Berapa usianya? 30 tahun. 30 tahun, tapi sudah direktur utama. Luar biasa ya. Jadi tokohnya pasti menginspirasi kita semua. Itu sebabnya saya yakin Holy Lovers ingin ikut nih Build Up Conference. Tapi bagaimana nih cara untuk mendaftarnya? Mungkin pengen tahu ya ini acara ini bayar kah gitu ya? Ya, atau gratis ya? Tentu kita ada biaya pendaftarannya ya untuk ikut acara ini. Per orangnya 250.000. 250.000. Dan itu sudah all in. All in? Iya. All in maksudnya? Iya, dapat akomodasi, dapat konsumsi, nanti dapat materi-materi dari acara ini, kemudian nanti dapat e-sertifikat. E-sertifikat. Jadi saya pikir 250.000 dapat akomodasi, dapat makan, dapat materi yang luar biasa. Saya kira itu dan akomodasinya murah, bukan di tempat sembarangan, bukan kaleng-kaleng lah ya. Kaleng-kaleng. Jadi kita mempersiapkan gitu. Jadi saya berpikir nanti akomodasinya di gereja-gereja gitu ya. Jadi akomodasinya juga di hotel. Jadi supaya mereka peserta juga nyaman. Luar biasa. Istirahatnya juga nyaman. Nah, ini kapan akan diadakan ini? Nah, acara ini akan diadakan tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 2023 di GPDI Smyrna, Pematang Siantar. Pematang Siantar. Ini ada kuota atau boleh berbondong-bondong?
Iya, acara ini ya ini mohon maaf ya, ini kami kasih kuota hanya untuk 200 orang. 200 orang. Siapa cepat dia dapat. Oke. Gitu. 200 orang Holy Lovers. Jadi hanya 200. Iya. Siapa cepat dia dapat. Iya. Artinya kalau kuota 200 sudah terpenuhi maka pendaftaran ditutup. Jadi Holy Lovers jangan sampai terlambat. Iya. Ya. Mendaftarnya kemana ini? Nah, kalau mau mendaftar, jadi untuk Holy Lovers ya, boleh masuk di IG kita, Heart of Servant. Heart of Servant. Ya, nanti di profilnya udah ada linknya. Oke. Link Google Formnya. Ya. Nanti masuk aja, isi aja data-datanya. Oke. Gitu. Ya, Holy Lovers juga bisa lihat ini di layar, di layar screen ada. kita ya, sudah Iya. ada. Dan silahkan mendaftar. Tadi sudah disampaikan ada 4 materi yang luar biasa dari narasumber-narasumber yang expert di bidangnya dan kuota hanya 200 orang. Itu sebabnya segeralah mendaftar agar sobat-sobat semua bisa ikut Build Art Conference 2023. Dan kami merindukan kenapa konferensi ini ada, supaya pelayanan khususnya youth atau generasi GPDI di Sumatera Utara ini mengalami kemajuan. Kemajuan. Jadi ada peningkatan yang akan terjadi di setiap gereja-gereja lokal. Oke. Jadi ini menjadi kerinduan secara khusus hati dari komisi daerah di tahun ini. Karena itu makanya kita coba berpikir membuat konferensi ini gitu, supaya bisa leader-leader akan membawa satu berkat dan terjadilah terobosan-terobosan di gereja-gereja lokal. Oke, jadi KDPLPAP sudah mempersiapkan sarananya, mereka sudah memikirkan conference ini untuk diadakan dan pastinya Holy Lovers semua harus ikut ya, Build Art Conference 2023. Sambil kita juga akan menantikan program-program berikutnya dari KDPLPAP yang tentunya pasti program-program yang luar biasa. Dan mungkin Bro Prengki bisa tambah ya apa yang nanti setelah konferensi. Ya, dan nanti di Siantar kebetulan karena beberapa dari pengurus ada yang bermitra dengan ada bintang tamu yang kita undang. Jadi di penutup itu nanti makanya yang 200 orang ini nanti dikasih seperti yang Bro Heski bilang sudah all in, nanti akan ditutup dengan KKR konser. Dengan bintang tamu yang mungkin sudah familiar di YouTube kita dengan Undivided. Jadi praise and worship di sana, nanti tim Undivided yang akan melayani kita dengan praise and worship, dan dipastikan itu akan ramai. Dan dipastikan mereka bisa kontak langsung dengan para personil dari Undivided. Jadi cukup menarik, cukup menarik untuk dihadiri, untuk diikutin. Jangan sampai ketinggalan. Materinya menarik, narasumbernya expert, biayanya juga worth it lah ya. Worth it, dan kemudian bintang tamu yang diundang juga luar biasa. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ada pesan yang mau disampaikan soal Build Art Conference ini? Supaya Holy Lovers ikut? Mungkin jangan sampai nggak ikut. Jangan sampai nggak ikut ya. Dan kerinduan tetap supaya GPDI khususnya pemuda di Sumut Aceh ini maju, berkembang, dan semakin banyak anak-anak muda yang akan dimenangkan untuk Tuhan. Jadi demikianlah bincang-bincang saya dengan teman-teman dari KDPLPAP GPDI Sumut Aceh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.